Ribuan warga Iran, Yaman, dan Irak tumpah ruah di ruas jalan untuk memperingati Hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram, Senin waktu setempat. Syiah berasal dari bahasa Arab yaitu Syiah, yang berarti pengikut, pendukung, pecinta, dan bisa diartikan juga sebagai kelompok. Oleh karena itu, ketika ada ungkapan Syiah Ali, bisa dimaknai sebagai pengikut Ali. Syiah juga merupakan salah satu ajaran atau aliran terbesar dalam Islam. Islam Syiah adalah aliran yang hanya meyakini bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Syiah juga meyakini bahwa Rasul Islam itu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama. Padahal sejarah Syiah itu bermula ketika perselisihan setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Mereka mencari siapa pemimpin Islam selanjutnya yang pantas untuk memimpin. Pada masa itu, kaum muslimin berkumpul untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Meskipun demikian, banyak juga yang tidak setuju dan tidak puas karena sebagian lebih percaya kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau merupakan sepupu serta menantu Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Ketidakpuasan di kalangan Ali bin Abi Thalib semakin meningkat ketika Utsman menjadi khalifah ketiga. Di masa Utsman, muncul berbagai konspirasi serta propaganda yang menciptakan ketegangan di antara umat Islam. Salah satu tokoh yang berperan dan memperkeruh suasana adalah Abdullah bin Saba. Beliau merupakan Yahudi yang kemudian masuk Islam serta menyebarkan pandangan bahwa Ali lebih pantas untuk memimpin Islam pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana media di Indonesia memframing aliran Syiah. Nah, di Indonesia sendiri, media massa seperti surat kabar ataupun televisi cenderung memberitakan pemberitaan yang lebih positif dibandingkan media sosial. Hal ini terjadi karena media massa mengandalkan narasumber yang jelas, terverifikasi, dan lembaga yang seringkali mengundang para akademisi ataupun dari tokoh agama. Salah satu contohnya ialah sebuah artikel yang dimuat di Detik, di mana isi dari artikel tersebut mengungkapkan bahwa Dim Samsudin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan saluran TV Al-Manar milik dari sekelompok Syiah tidak mengganggu hubungan antara Syiah ataupun Sunni di Indonesia. Dia beranggapan siaran tersebut sebagai siaran untuk edukasi atau pembelajaran tentang keberagaman agama. Dia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap narasi-narasi negatif tentang Syiah, di mana di Indonesia ini sendiri kita diajarkan untuk saling menghormati dari berbagai kepercayaan ataupun aliran-aliran di agama. Ini mencerminkan bahwa media sosial mengedepankan narasumber yang jelas dan terverifikasi untuk membahas segala isu yang ada dalam media massa. Berbeda dengan media sosial, pemberitaan Syiah jauh lebih negatif dibandingkan media massa. Banyak informasi yang bersumber dari akun-akun tak terverifikasi ataupun anonim yang memicu munculnya hoaks ataupun fitnah. Salah satu contohnya ialah sebuah video yang beredar di media sosial TikTok, di mana video tersebut diunggah oleh seorang muslimah yang menunjukkan musola dari aliran Syiah yang tampak menyeramkan. Ia bahkan menyamakan tempat tersebut dengan rumah hantu. Ia merasa ketakutan dan tidak nyaman untuk beribadah di tempat tersebut.
Secara tidak langsung, video tersebut dapat menciptakan kesan yang negatif terhadap Syiah, memperkuat stereotip dan ketakutan yang tidak berdasar dalam masyarakat. Konten-konten seperti ini menunjukkan bahwa media sosial dapat mengubah persepsi publik dengan framing yang emosional dan tidak objektif. Baik, selanjutnya adalah dampak yang dirasakan oleh aliran agama Syiah sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Sebagai kelompok minoritas, Syiah di Indonesia sering menghadapi tantangan sosial seperti stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini tentu mempengaruhi interaksi mereka dengan masyarakat luas, seperti akses mereka terhadap layanan publik dan perlindungan. Secara politik juga, Syiah di Indonesia sering kali terpinggirkan dan menghadapi tantangan dalam pengakuan hak mereka. Dalam beberapa kasus, mereka kerap menjadi sasaran politik identitas yang memicu diskriminasi atau konflik. Selain itu, dalam aspek ekonomi, komunitas Syiah juga sering mengalami kesulitan akses terhadap peluang kerja dan sumber daya karena stigma sosial. Diskriminasi ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan. Namun beberapa anggota komunitas berusaha mengatasi tantangan ini melalui kewirausahaan dan kolaborasi meskipun dengan resiko lebih tinggi. Dari beberapa dampak yang telah dijelaskan tadi, media berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang aliran agama Syiah. Media dapat memberikan solusi seperti penyampaian informasi melalui berita, artikel, dan program televisi yang membantu masyarakat memahami keyakinan dan praktik Syiah secara lebih baik. Selain itu, media juga dapat membentuk citra Syiah melalui representasi yang dapat memperkuat atau meruntuhkan stigma. Misalnya, pemberitaan yang cenderung negatif dapat menciptakan pandangan keliru tentang Syiah, sedangkan pemberitaan yang objektif dapat membantu mengurangi prasangka. Selain itu, media juga dapat membuka platform diskusi yang memberikan ruang untuk berdialog dan berdiskusi tentang Syiah. Ini tentu memperkaya pemahaman masyarakat dan mengurangi ketakutan atau kesalahpahaman yang sering muncul. Selain itu, dalam pemberitaannya, media juga dapat menggunakan narasi yang cenderung positif, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku publik terhadap pengikut Syiah. Penggunaan istilah dan framing yang tepat sangat penting dalam hal ini. Solusi selanjutnya adalah pendidikan publik. Program-program edukatif yang disiarkan oleh media dapat membantu mendidik masyarakat tentang perbedaan dan persamaan antara Syiah dan aliran lain, sehingga membangun toleransi dan saling pengertian. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah perusahaan media dapat memberikan pendidikan jurnalisme keberagaman terhadap jurnalis-jurnalisnya, sehingga nantinya saat memberitakan tentang aliran agama Syiah, jurnalis tersebut cenderung lebih objektif dan tidak memberikan narasi yang negatif. Dengan demikian, melalui solusi yang telah dijelaskan tadi, persepsi publik tentang aliran agama Syiah menjadi lebih positif dan masyarakat menjadi lebih toleran dan terbuka.